pelatih mereka adalah Keisuke Honda. Ini legenda hidup sepak bola Jepang yang menjadi pelatih dan memberikan sebuah sentuhan. Kalau gue melihat bahwa para pemain Kamboja, bagaimana Indonesia? Ini masalah besar Indonesia adalah AFF tentunya akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik untuk kita semua pecinta sepak bola, dan juga ada harapan bahwa di bulan Desember ini Indonesia akan mampu tampil bagus di Singapura dan juga bisa menang 5 kali runner up Indonesia di Piala AFF di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. 5 kali kita runner up. Masa mau runner up lagi? Oh, no. Juara dong gitu sebagai hadiah tahun 2021 ya untuk pecinta sepak bola Indonesia. Oke, Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, Laos. Nah, dan pertandingan pertama akan menghadapi Kamboja. Bagaimana peluang timnas Indonesia? Nah, kalau ditanya Bung Tio, bagaimana peluang timnas kita? Pengennya sih menang. Kita lihat dulu. Kita baca dulu Kamboja versus Indonesia head to head-nya 16 kali bertemu. Tim nasional kita menang 15 kali, 1 kali seri. Tapi itu terjadi terakhir di tahun 2017, guys. Nah, apakah Kamboja bagus? Nah, kebetulan waktu itu gue siaran Kamboja lawan Malaysia. Memang menang Malaysia, tapi Kamboja memiliki kekuatan tersendiri. Ya, pelatih mereka adalah Keisuke Honda. Ini legenda hidup sepak bola Jepang yang menjadi pelatih dan memberikan sebuah sentuhan. Kalau gue melihat bahwa para pemain Kamboja bermain cepat dari kaki ke kaki dan mereka lebih percaya diri dengan adanya Keisuke Honda. Kalah 0-2 menghadapi 1-3 menghadapi Malaysia, dan salah satunya gol dari Kamboja cetak melalui titik penalti di menit ke-90. Waktu itu Khairul Fahmi, penjaga gawang dari Malaysia, melakukan sebuah kesalahan yang gak penting banget gitu, mengangkat kaki terlalu tinggi. Nah, apakah tim nasional kita akan menang? Gue bahas dulu Kamboja ya guys. Kamboja ini memiliki 3 pemain yang berbahaya banget. Nomor 11 itu namanya Chan Vatanaka. Ini bagus banget. Kemudian nomor 17 Lim Pisot, paling muda 20 tahun, dan juga nomor 9 Sieng Chantea. Ini 3 pemain ini pemain muda. 3 pemain ini yang menjadi andalan. Jadi mereka pakai formasi 4-3-3 dan Lim Pisot itu ada di kiri, Chan Vatanaka di kanan, strikernya Sieng Chantea nomor 9. Jadi nomor 17, 9, sama 11 itu yang berbahaya. Kalau di tengah mereka mengandalkan coach Sokum Peak dan juga Sosuhana sebagai holding midfielder, sebagai pengatur serangan. Nah, kalau gue melihat bahwa permainan menghadapi Malaysia, mereka hanya melakukan serangan balik. Berbahaya. Mereka memiliki pertahanan cukup bagus. Sempat Malaysia tidak bisa menciptakan gol sebelum terjadinya penalti Salfawi Rashid. Itu pun karena penalti. Malaysia bisa memecah kebuntuan. Babak pertama cuma 0-1. Baru babak kedua setelah mereka bermain terbuka, Malaysia mampu menang. Kalau gue cermati, permainan Malaysia pun biasa aja sebetulnya. Nah, sekarang adalah mampu nggak Indonesia keluar dari tekanan bermain di partai pembukaan menghadapi lawan yang sudah bermain terlebih dahulu. Kamboja sudah pernah bermain menghadapi Malaysia meskipun kalah 1-3. Nah, Indonesia belum pernah main. Nah, tapi kabar baik adalah Elkan Bagot sudah ada di Singapura. Nah, ini penting banget. Tapi masalahnya pertanyaan besar. Apakah Indonesia perlu Elkan Bagot di pertandingan pertama? Karena menurut gue, datang dari Inggris belum tentu, masih jet lag. Apakah dipaksakan bermain? Seharusnya sih tidak perlu ya. Nah, siapa yang pantas menjadi starting 11 untuk Indonesia, Bung Tio? Nah, ini kalau gua boleh beropini, biasanya kalau gua beropini dihajar sama netizen, tapi kan gua beropini ya, beropini. Menurut gua penjaga gawang pasti Muhammad Riyandi ya, kan 4-1-4-1 formasinya. Kemudian di bek kanan sudah pasti adalah Asnawi Mangku Alam pilihan gua. Bek kiri adalah Pratama Arhan. Nah, di tengah mungkin Fahrudin Arianto bisa berpasangan dengan Rahmat Irianto, atau Fahrudin Arianto berpasangan dengan Victor Igbonevo, salah satu pemain senior. Itu akan tenang, aman lah di belakang. Kemudian satu pemain di depan siapa? Nah, satu pemain di depan ini kalau memang Elkan Bagot main, ya mungkin Rahmat Irianto. Tapi kalau Elkan Bagot nggak main, mungkin Rahmat Irianto bisa menjadi defensive midfielder. Jadi di belakangnya Fahrudin Arianto berpasangan dengan Victor Igbonevo. Itu akan tenang ya. Depannya baru Rahmat Irianto. Sedangkan untuk 4 pemain di tengah,
gue memilih karena belum hadirnya Egy, karena kabar terakhir Egy akan baru datang tanggal 12, jadi dia baru bisa main menghadapi Malaysia mungkin ya di pertandingan keempat, menghadapi Malaysia. Jadi di kanan Irfan Jaya, di tengah Evan Dimas Darmono dengan Ricky Kambuaya, kemudian di kiri gua ada Witan ya. Jadi ada Witan, Ricky, Evan Dimas sama Irfan Jaya. Jadi Irfan Jaya sama Witan bisa bertukar. Di depan, kalau kembali melihat dari pertandingan terakhir, yang dipasang bukan Kushedo, bukan Dedi, bukan, tapi dipasang Ezra Walian. Nah ini sepertinya disukai oleh seorang Sintayong. Kenapa? Karena memang sangat fluid ya, sangat cair pergerakan dari Irfan Jaya, Ezra Walian, kemudian Witan Sulaiman. Jadi tidak ada striker. Jadi pakai false number 9. Jadi akan tidak punya striker murni. Nah, bagaimana Indonesia? Ini masalah besar Indonesia adalah bisa nggak keluar dari tekanan. Ekspektasi cukup tinggi dari masyarakat Indonesia. Kemudian ini anak-anak muda, jadi tidak banyak pemain berpengalaman. Nah, pelatih baru. Kemudian pertandingan pertama, ini tekanannya tinggi. Kalau Indonesia bisa keluar dari tekanan, gue rasa kemenangan sih bisa ya. Tapi gue tidak yakin banyak gol. Maksimal 2-0. Gitu, 2 gol. Tapi kalau yang penting 3 poin dulu lah penting. Karena setelah menghadapi Kamboja, Indonesia menghadapi Laos. Habis itu menghadapi Vietnam, terakhir Malaysia. Kita harus bisa lolos dari grup dulu fokusnya. Tapi gue rasa dengan pertandingan yang sudah dilakukan oleh Indonesia, menghadapi beberapa pertandingan persahabatan ya, kalah 0-1 menghadapi Afghanistan, kemudian menang menghadapi Myanmar 4-1, kemudian menghadapi beberapa tim di Turki, gue rasa sudah mulai oke lah. Sudah mulai oke. Yang penting kepercayaan diri. Kalau gue melihat di berita-berita bahwa latihan Indonesia santai banget, alhamdulillah nggak ada yang terkena COVID, tidak ada yang cedera. Kita berharap bahwa Evan Dimas dan kawan-kawan akan mampu menangkan pertandingan. Kuncinya adalah Evan Dimas harus bisa mengalirkan bola. Witan juga bisa mengalirkan bola untuk Ezra, atau nanti Irfan Jaya bisa muncul, Ricky Kambuaya bisa syuting dari area 14 atau dari luar kotak penalti, itu akan bagus. Kuncinya kita akan melihat Asnawi, sejauh mana Asnawi akan mengobrak-ngabrik, dan jangan lupa turun ya. Nah, kita akan melihat nanti 4-1-4-1 ini akan cukup solid. Pertandingan pertama sangat penting, pertandingan pertama tidak mudah, tapi kalau prediksi gua Indonesia akan mampu menang dengan selisih 2 gol. Dan itu akan menjadi modal yang cukup bagus setelah itu menghadapi Laos ya. Dimana di pertandingan pertama Laos itu kalah 0-2 menghadapi Vietnam. Laos bagus mainnya, lebih bagus dari Kamboja kalau gue lihat dari pertandingan pertama. Kamboja kalah 1-3 menghadapi Malaysia. Kemudian Vietnam yang tampil bagus hanya bisa menang 2-0 menghadapi Laos oke juga. Jadi itu AFF di grup B. Jadi kita berharap Garuda akan mampu menang ya menghadapi pertandingan pertama yang tidak mudah. Tapi gue sangat yakin bahwa Evan Dimas dan kawan-kawan akan mampu menang dengan selisih 2-0. Nah, nanti mungkin babak kedua bisa masuk Elkan Bagot gitu, baru bisa ada perubahan lah. Tapi kalau di awal-awal menghadapi Kamboja cukup lah Victory Bodevo dengan Farudin Arianto, kanannya Asnawi, kirinya Pertama Arhan, kemudian defensive midfieldernya Rahmat Irianto. Semoga Garuda bisa menang ya. Kita dukung merah putih pertandingan pertama untuk AFF 2020. Itu review gua, semoga bermanfaat dan semoga tepat bahwa Indonesia akan menang 2-0. Oke, terima kasih sudah menyaksikan SQ TV. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tio Nugro, sign out. Salam olahraga. Dah.